Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hendak mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, analisis perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia menggunakan rasio keuangan yang dibahas pada pertemuan ketiga. Kami dari kelompok 4 mengambil studi kasus dari Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mega Syariah, dan datanya diambil dari laporan tahunan pada tahun 2019. Rasio keuangan yang pertama yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio ini untuk mengukur kemampuan bagi bank dalam menghasilkan laba selama periode laporan tertentu. Di dalam PowerPoint kami mencantumkan dua rasio. Yang pertama, Return of Equity atau ROE. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan kapitalnya atau modalnya dalam memperoleh laba bersih setelah pajak. Jadi kalau ROE ini biasanya rasio yang digunakan untuk sudut pandang para pemegang saham. Nah, ROE ini apabila semakin besar, maka semakin bagus. Artinya semakin efisien suatu bank dalam memperoleh laba bersih dari uang yang diinvestasikan. ROE dapat dihitung dengan laba bersih dibagi modal dikalikan 100%. Yang kedua adalah Return on Asset atau ROA. Jadi rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, di mana dibandingkan dengan jumlah asetnya. Jadi rasio ROA ini apabila semakin tinggi, maka juga semakin bagus, karena berpeluang dalam meningkatkan pertumbuhan bank dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan imbal hasil kepada nasabah. ROA diperoleh dengan menghitung laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Dari kedua rasio yang kita hitung tadi, ROA dan ROE, didapatkan seperti ini. Jadi laba bersihnya Bank Mega Syariah itu 49 miliar ya, berarti 150.923.000. Ini dalam laporan ini dalam bentuk juta. Kemudian asetnya 8.7.675.910. Nah, ini kemudian dihitung, dibagikan mendapatkan hasil 0,61%. Nah, kemudian yang Bank Panin Dubai Syariah, laba bersihnya ini 3.498.299 dan asetnya 211.287.370. Nah, ini diperoleh ROA-nya 1,65%. Nah, di sini artinya Bank Mega Syariah itu mengeluarkan Rp1 dari asetnya agar dapat memperoleh laba bersih sebesar Rp0,61. Kemudian di sisi Bank Panin sendiri mengeluarkan Rp1 dari asetnya agar dapat memperoleh laba bersih sebesar Rp1,65. Nah, di sini dibandingkan dengan tingkat kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ROA Bank Syariah ternyata tergolong tidak sehat karena kurang dari 0,765%. Kemudian untuk Bank Panin sendiri, ROA-nya tergolong sangat sehat karena 1,65% ini di atas 1,45%. Nah, dilihat dari rasio ROA, itu ternyata Bank Panin lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mega. Kemudian jika kita lihat dari rasio ROE-nya, Bank Mega Syariah, laba bersihnya tadi sama seperti yang ROA. Kemudian modalnya 1.290.179.944, di mana didapatkan rasio 3,80%.
Nah, ini maksudnya Bank Mega itu mengeluarkan Rp1 dari modal agar dapat memperoleh laba bersihnya Rp3,80. Kemudian, jika dilihat dari tingkat kesehatan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, ROE Bank Mega sendiri tergolong kurang sehat karena 3,80% itu di antara ini 0% sampai 5%. Jadi kurang sehat ya. Kemudian untuk Bank Panin Syariahnya laba bersihnya sama seperti yang ROA. Kemudian modalnya 44.441.714, di mana rasio ini didapatkan 7,87%. Jadi, Bank Panin mengeluarkan Rp1 dari modalnya agar dapat memperoleh laba bersih Rp7,87. Nah, untuk yang Bank Panin sendiri, ROE-nya tergolong cukup sehat karena 7,87 ini di antara 5% sampai 12,5%. Jika dilihat dari ROE-nya, ternyata Bank Panin lebih bagus lagi daripada Bank Mega. Yang selanjutnya, rasio likuiditas, di mana untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini kami mencantumkan dua rasio. Yang pertama, current rasio. Ini untuk mengukur likuiditas jangka pendek dengan mempertimbangkan aset yang tersedia dan liabilitas. Di mana, maaf ya, ini tipe current rasionya kas ditambah penempatan di bank lain dibagi utang lancar dikalikan 100%. Kemudian untuk FDR, financing deposit ratio, ini kalau kita kenal itu kemampuan bank ya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Nah, ini dihitung dengan total pembiayaan dibagi total DPK atau dana pihak ketiga dikalikan 100%. Nah, hasil perhitungan dari sisi rasio likuiditas, ini Bank Mega Syariah totalnya pos di sini 58.621.579, di mana utang lancarnya 3.328.076. Didapatkan current rasionya 1,76%. Nah, di mana tingkat pengembaliannya masih terbilang rendah. Kemudian untuk Bank Panin sendiri, untuk pos ini 22.686.000, utang lancarnya 583.701. Current rasionya didapatkan 3,88%. Nah, current rasionya milik Bank Panin menunjukkan tingkat pengembalian sangat tinggi. Kemudian, dilihat dari sisi current rasio, Bank Panin lebih baik dibandingkan dengan Bank Mega. Kemudian yang selanjutnya yaitu FDR. Bank Mega Syariah total pembiayaannya sebesar 74.566.718, di mana total DPK-nya 78.881.538. Didapatkan FDR 94,5% ya. Kemudian untuk Bank Paninnya total pembiayaan 83.349.628. Total DPK-nya 8.707,657 maksud saya. Didapatkan FDR 95,72%. Nah, untuk yang Bank Mega Syariah ini FDR-nya kurang dari batas ketentuan. Kemudian kalau yang punya Bank Panin, FDR-nya baik atau normal. Jadi dari sisi FDR, Bank Panin lebih baik dibandingkan dengan Bank Mega Syariah. Yang selanjutnya, rasio solvabilitas ini untuk melihat kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya menggunakan jaminan aktiva atau kekayaan
yang dimiliki bank itu sendiri. Di sini kita melampirkan dua rasio, yaitu debt to equity ratio atau DER. Jadi rasio ini untuk memaparkan relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Jadi rasio ini memperlihatkan dana pinjaman yang segera jatuh tempo. Dengan rumus total utang dibagi ekuitas modal atau modal dikali 100%. Yang kedua, debt to asset ratio atau DAR. Jadi untuk menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Perhitungan ini diperoleh dengan total utang dibagi total aset dikalikan 100%. Hasil perhitungan pada rasio solvabilitas yang pertama, DER milik Bank Mega Syariah, total hutangnya 1 miliar sekian, total ekuitasnya 1 miliar 290 juta sekian. Kemudian DER-nya ditemukan hasil 77,70%, di mana Rp1 dari modal Bank Mega itu untuk menjamin utang sebesar Rp77,7. Dan ternyata DER milik Bank Mega ini tergolong sehat karena di bawah 100%. Kemudian untuk yang Bank Panin Syariah, total hutangnya 583 juta 700 sekian dan total ekuitasnya 1 miliar 694 juta sekian. Ditemukan DER-nya 34,5%. Maksudnya Rp1 dari modal itu untuk menjamin utang sebesar Rp34,5, di mana DER milik Bank Panin itu masih tergolong sehat karena di bawah 100%. Dari keseluruhan DER ini, DER Bank Panin Syariah lebih bagus dibandingkan Bank Mega Syariah. Kemudian yang satunya rasio DAR, di mana total liabilitas Bank Mega 1 miliar 2 juta sekian, total asetnya 8 miliar 7 juta sekian. Ditemukan rasio DER-nya 12,51%. Maksudnya Rp1 dari aset milik Bank Mega itu untuk menjamin Rp12,51 utangnya. Dan DAR milik Bank Mega ini tergolong sehat. Kemudian yang Bank Panin Syariah total liabilitasnya 583 juta 700 sekian, total asetnya 11 miliar 135 juta sekian, di mana DAR milik Bank Panin ditemukan hasil sebesar 5,24%. Maksudnya, Rp1 dari asetnya itu untuk menjamin utang sebesar Rp5,24 dan DAR Bank Panin tergolong sehat karena di bawah 100%. Jika dilihat dari keseluruhan DAR kedua bank tersebut, ternyata DAR Bank Panin Syariah lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mega Syariah. Yang selanjutnya rasio aktivitas, di mana rasio ini untuk melihat efisiensi dari suatu bank dalam menghasilkan penjualan dilihat dari kemampuan aktiva yang dimilikinya. Di sini kami melampirkan rasio FAT atau Fixed Asset Turnover. Jadi rasio ini untuk melihat kemampuan suatu bank menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva diputar. Kemudian apabila semakin tinggi malah semakin bagus karena artinya bank mampu menggunakan aset tetapnya untuk menciptakan penjualan yang tinggi. Hasil perhitungan dari rasio aktivitas tadi, di sini penjualan Bank Mega Syariah 837.748.000, kemudian aktiva tetap bersihnya 336.928.000 sekian. Ditemukan rasio FAT-nya 2,48%.
di mana maksudnya untuk memutarkan Rp1 aktiva bersih yang dimiliki Bank Mega itu untuk memperoleh penjualan sebesar Rp2,48. Kemudian untuk yang Bank Panin Syariah, penjualannya 19.816.000 sekian, aktiva tetap bersihnya 10.260.000 sekian. Ditemukan rasio FAT-nya 1,93%. Dalam artian, untuk memutarkan Rp1 aktiva bersih miliknya, itu satu putaran memperoleh penjualan Rp1,93. Jika dilihat dari rasio FAT, ternyata Bank Panin lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mega Syariah. Perhitungan yang terakhir dilihat dari rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi ini kita lihat dari BOPO. Jadi BOPO ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang diperoleh. Jadi ini singkatnya menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank, di mana jika nilai BOPO semakin kecil, justru semakin bagus, karena artinya bank semakin efisien, karena biaya yang digunakannya semakin kecil. BOPO dihitung dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Hasil perhitungan dari rasio efisiensi dilihat dari rasio BOPO. Jadi pada tahun 2019 biaya operasional Bank Mega 573.432 sekian dibagi dengan pendapatan operasionalnya sebesar 957.580.000, didapatkan BOPO-nya 59%. Sedangkan pada Bank Panin itu biaya operasionalnya 208.607 sekian, dibandingkan dengan pendapatan operasional sebesar 686.332.000 sekian, didapatkan 30%. Jadi kan apabila semakin kecil justru semakin bagus, maka jika dilihat kedua bank ini, BOPO Bank Panin lebih efisien atau lebih bagus dibandingkan dengan Bank Mega. Dari kelima rasio yang kami diskusikan, dilihat dari rasio profitabilitas, likuiditas, efisiensi, solvabilitas, dan aktivitas, ternyata keseluruhan itu menunjukkan kinerja Bank Panin Indonesia Syariah lebih baik dibandingkan Bank Mega Syariah di tahun 2019. Karena dari Bank Mega Syariah dan Bank Panin Syariah tadi yang masih di bawah Bank Mega, maka di sini dari sisi kacamata rasio profitabilitas tadi ROA dan ROE-nya Bank Mega masih kurang, maka di sini sebaiknya Bank Mega lebih memanajemen lagi efektivitasnya dalam mengelola perusahaan. Jadi, untuk memperoleh laba dan keuntungan yang tinggi, bank sebaiknya mengembangkan lagi kemampuannya dalam menjual produk serta jasa-jasa keuangannya. Kemudian mengatur lagi biaya aktivitasnya dan memanajemen lagi, mengelola lagi pemakaian asetnya. Kemudian untuk rasio aktivitasnya, ini untuk kedua bank tadi, Bank Mega dan Bank Panin. Jadi keduanya sebaiknya tetap meningkatkan manajemen penggunaan aktiva, di mana penggunaan aktiva itu dijaga keseimbangannya dengan aktiva operasional perusahaan, karena rasio inilah yang menjadi pandangan para investor dalam berinvestasi. Kemudian dilihat dari sisi kacamata rasio likuiditas, Bank Mega sebaiknya meningkatkan lagi manajemen likuiditasnya agar
berada di posisi yang aman. Jadi bisa dilakukan dengan memperpanjang jatuh temponya kewajiban, sumber dana banknya itu diversifikasikan lagi, kemudian aset yang kurang marketable itu sebaiknya dialihkan ke marketable sehingga nanti uh, meningkatkan likuiditas bank itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.